Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Mantap. Grafiknya bener-bener kayak nyata. Mantap, mantap. Kalau main PUBG jadi global. Isa! Where the hell you been? I came up from Pear Street. I came straight here. Spec Ops, 1 second they're there, the next they're not. Anyone Mantap. Dari kami salam unit komputer perpustakaan kelas mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke teman-teman, karena ini ranahnya masih Agustus, saya ucapkan selamat merdeka ya. Mari kita isi generasi muda dengan penuh semangat, yaitu belajar yang tekun dan belajar yang giat demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Oke teman-teman, setelah kemarin kita review dari produk Lenovo dengan V14-nya, sekarang kita akan kupas tuntas lagi di pertemuan yang sekarang ini, yaitu dengan Lenovo juga, yaitu dimana yang kemarin mengusung Intel Core i3 generasi ke-8 dengan 18130U. Sekarang kita mereview lagi dengan produk yang Lenovo juga dengan performa prosesor pesaing dari Intel, yaitu AMD. Langsung saja, masih penasaran dengan produk ini? Ini adalah bisa dilihat sendiri teman-teman, Lenovo dengan IdeaPad Slim 3 dengan 14 ADA05. Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ADA05. Di produk ini memberikan suatu pengalaman yang mengagumkan ya teman-teman ya. Kalau boleh dibilang teknologi hebat, performa hebat, harga hemat. Jadi teknologinya hebat, performanya hebat, dan harganya hemat. Nah, karena pada dasarnya kebanyakan kalau performa yang bagus-bagus itu harganya pasti mahal, dan di segmen produk yang ditawarkan di Lenovo ini dia meluncurkan dengan produk yang kesannya mewah, elegan, namun dia dengan harga yang relatif murah. Kita akan kupas tuntas ya teman-teman. Ini adalah pabrikan yang berasal dari Tiongkok ya, dan dijual belikan salah satunya adalah di negara kita, yaitu Indonesia tercinta. Langsung saja ya teman-teman ya. Adapun laptop ini adalah dikelaskan sebagai entry level ya. Jadi kalau boleh dibilang ini satu segmen ya, dengan satu kelas dengan yang kemarin yang ada di Intel Core i3, di mana dia serinya juga kelas entry level ya kawan-kawan ya. Langsung saja kita paparkan spesifikasinya. Di sini ada Lenovo Slim 3 dengan IdeaPad 14 ADA05. Di produk yang ditawarkan ini adalah mempunyai 4 warna ya variannya. Di antaranya adalah Cherry Red, Abu Blue, dan Platinum Grey, dan Business Black. Oke, Cherry Red, ABS Blue, Platinum Grey, dan Business Black kawan-kawan. Dan yang kita uji di sini adalah Business Black, yaitu bisa dilihat ya teman-teman sekilas ini adalah warnanya hitam, dan mungkin dari istilah business itu adalah mengacu ke bisnis ya. Kalau saya lihat sepertinya seperti emang kita ini mengacu ke bisnis karena teknologinya yang juga dibilang lumayan, dan menurut saya ini cocok untuk digunakan untuk multimedia, grafis, dan rancangan gambar. Dan sepertinya kalau saya lihat ini performanya lebih tinggi dari yang Intel Core i3 untuk masalah GPU-nya. Tapi nanti kita akan coba uji ya. Oke, langsung saja. Ini adalah dengan mengusung dari produk kompetitornya, yaitu prosesor dari AMD. Dan sebelumnya prosesor ini namanya agak lama ya, tapi mungkin diangkat lagi ya teman-teman, karena perkembangan AMD juga pesat juga. Setelah ada AMD APU, terus keluar AMD Ryzen sampai yang sekarang, terus kita keluaran lagi di sini adalah
di AMD Athlon ya, yang lama sudah muncul ya di PC, kita di Lenovo ini dimunculkan lagi. Mungkin ini adalah kejutan ya teman-teman ya, dimana dengan harga yang hemat ataupun harga hasilnya cukup maksimal. Dimana ini adalah dengan performa prosesor AMD Athlon boot dengan 3150U ya, dari kapasitas GHz 2,4, turbo boost-nya sampai ke 3,3 GHz, dual core prosesor 4 thread. Jadi kalau ini dibandingkan dengan performa prosesor yang kemarin, itu sepertinya ada sedikit pembeda ya kawan-kawan. Kalau yang kemarin kita akan uji dari i3 ya, 8130U, dimana dia dengan 2,2 turbo boost-nya sampai 3,4. Jadi ini turbo boost-nya sedikit tertinggal 0,1 ya. Jadi mungkin lebih tinggi dia untuk masalah turbo boost-nya, tapi kita belum tahu. Nanti kita akan uji juga kecepatan prosesornya. Kita sudah siapkan. Kalau kemarin rata-rata kita menggunakan Premiere Pro, nanti ada penambahan, kita uji benchmarknya ya teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti apa untuk ujian prosesornya. Terus setelah dari prosesor sendiri, kita menginjak ke RAM ya kawan-kawan ya. Di sini adalah digunakan RAM-nya adalah memakai 8GB DDR4 dan terdapat satu slot. Dari produk aslinya yaitu ini ada satu tanam 8GB-nya, 4GB tanam, dan ada satu slot 4GB bawaan dari Lenovo. Jadi teman-teman kalau mau upgrade bisa diganti RAM yang 4GB menjadi 8GB. Jadi kalau ditotalkan intinya dia bisa di-upgradable maksimal ke 12GB DDR4. Dan jenis kecepatannya ini adalah 2400 MHz teman-teman. Oke, yang selanjutnya lagi kita mengacu ke VGA. Oke, dari Lenovo IP314ADA05 dengan performa processor 3150 itu dia terdapat VGA onboard ya teman-teman ya, dimana ini kalau saya wacana ini seperti dengan AMD Ryzen ya kawan-kawan ya, Ryzen 3 ya, dia menggunakan teknologi AMD RX Vega 3. Jadi kalau teman-teman tahu di Ryzen 3 itu dengan Vega 3, nah di sini juga dengan performa AMD Athlon dia mengusung prosesor atau sandingannya, dia mengusung VGA sandingannya GPU-nya, VGA atau GPU-nya dengan Vega 3, yaitu RX Vega 3 dengan share memorinya yaitu sampai 192 ya, atau bisa dibilang kita bulatkan sampai 2 GB ya kawan-kawan ya, dan powerful. Nanti coba kita akan lihat, karena ini sudah menggunakan RAM 8 GB. Saya kalau dengan RAM yang tinggi akan menambah GPU-nya menjadi share-nya lebih meningkat ya teman-teman. Sudah kita sering ulas di video-video sebelumnya, teman-teman bisa buka lagi. Tapi kebanyakan kalau di AMD dia pasti memotong RAM, tapi nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa, terpotong berapakah. Rata-rata biasanya 2 GB, ataukah ini 2 GB atau tidak nanti dilihat ya teman-teman. Terus kemudian ini tidak dibekali dual VGA ya kawan-kawan ya. Untuk penyimpanan data, jadi ini single VGA saja. Di sini untuk penyimpanan datanya dia menggunakan SSD M2 512 GB. Jadi cukup terbilang istimewa menurut saya, karena ini SSD-nya M2 ya kawan-kawan. Jadi sudah bukan yang agak gede yang 2,5 in, tapi ini yang M2. Jadi lebih kencang, lebih dahsyat. Jadi mungkin kita pengen tahu kecepatannya itu seperti apa, karena juga tadi sebelumnya sudah kita ulas bahwa RAM-nya juga menggunakan 8 GB. Kita nggak kebayang kencangnya kayak apa ya, coba nanti kita lihat di uji analisa kita. Dan di sini adalah LED-nya menggunakan 14 in, yaitu dengan teknologi TNT LCD LED ya, Twin Network Twisted Pneumatic ya, dengan teknologi TN Twisted Pneumatic LCD
LED backlight, jadi sorotan lampunya dari belakang, dan dia dengan resolusi Full HD teman-teman, sampai 1920 kali 180 pixel ya, didukung dengan kemampuan anti glare. Jadi istimewa ya kawan-kawan ya. Kemarin sudah kita buktikan bahwa anti glare itu redup ya, meredupkan ya kawan-kawan. Sudah bisa dilihat di Lenovo yang ini sama, ini sepertinya sama ya kawan-kawan ya. Cuman yang perbedaannya ini adalah di dalamnya saja prosesor, dan mampu menghasilkan kecerahan hingga sampai 220 nits dengan cukup warna 45% NTSC ya kawan-kawan ya. Oke, untuk yang selain konektivitas ini yaitu di seri Lenovo IP Slim 3 ini itu setara dengan yang kemarin yang kita vlog di V14 ya, dengan Intel Core i3 8130U. Dia masih sama juga, dia adalah menggunakan satu yaitu konektivitasnya menggunakan WiFi, jadi terdapat WiFi 802.11 2x2 AC. Terus yang kedua terdapat juga Bluetooth dengan 5.0 combo. Terus yang selanjutnya dia terdapat USB ya, ada di sebelah kanan ya kawan-kawan ya, sama dia terdapat 3 USB, yaitu rinciannya yaitu 2,0-nya 1 buah dan 3,0-nya terdapat 2 buah ya, atau 2 unit. Oke ya. Terus yang selanjutnya yaitu dia terdapat port HDMI, terdapat kateder juga. Terus untuk katedernya dia di sebelah kiri ya teman-teman. Terus dan di dekatnya kateder tersebut juga terdapat audio ya kawan-kawan ya, dimana dia menggunakan teknologi Dolby Audio. Teknologi ini adalah yang sering digunakan di pemutaran film gedung bioskop ya kawan-kawan ya, dan untuk membuat media kepingan seperti DVD. Jadi sudah dipertimbangkan dan mempunyai kelebihan yang tentunya yang sangat istimewa dibandingkan dengan speaker-speaker atau audio yang biasa ya kawan-kawan ya. Dengan teknologi Dolby Audio membuat kenyamanan penikmat tersendiri ya kawan-kawan ya. Kemudian untuk sisi webcamnya ada sama ya, terdapat webcam, dan di sini pembedanya ada apa ya, pembuka tutupnya atau pengamannya kawan-kawan. Ini nanti bisa kita perlihatkan di sisi webcamnya. Nah terus untuk keyboardnya sendiri dia menggunakan tangan, masih seperti yang kemarin yaitu teknologi acu tipe keyboard, dimana dia berlama-lama ya sudah dites pengujiannya untuk memberikan sebuah kenyamanan di keyboard tersebut. Nah dari sisi yang selanjutnya dia adalah mengacu ke body ya kawan-kawan. Dari selanjutnya kita bahas masalah body. Dia bodinya, sisi selanjutnya kita bahas masalah body ya. Dia dengan style design ya kawan-kawan ya, bodinya sangat slim. Terus bisa ditekuk seperti yang kemarin juga sampai 180 derajat, atau mungkin bisa lebih ya kawan-kawan. Oke. Bisa ditekuk sampai 180 derajat. Dan mengenai sisi kipasnya juga dia ada di depan ya kawan-kawan, ada di bawah ya. Jadi pokoknya intinya sama dengan yang kita bahas di kemarin itu ya kawan-kawan ya, dari segi fisiknya di Lenovo seri IP14. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai speaker juga. Di sini adalah sama, kalau tadi sudah kita bahas mengenai audionya, untuk keluarannya atau speakernya dia sama seperti yang kemarin. Dia terdapat di bawah tapi di depan laptop ya kawan-kawan ya. Jadi dekat dengan touchpadnya. Terus untuk aksesornya sendiri di sini adalah terdapat logo ya kawan-kawan, nanti kita shootkan, dimana ada logo AMD Athlon Blue dan warna yang putih kuning keemasan. Terus terdapat logo juga grafik cardnya yaitu AMD Radeon, terdapat logo grafik dengan AMD Radeon. Terus terdapat logo IdeaPad Slim 3 dan Dolby Audio serta Styles Design, dan ada record juga ya.
Terus dari sisi powernya, kalau dilihat dari depan laptop ya kawan-kawan ya, itu powernya itu intinya dari sisi pandangan depan itu dia ada di kanan atas dekat dengan keyboard. Kita membahas aksesorisnya juga, USB-nya dengan HDMI-nya ada di sebelah kiri ya kawan-kawan. Jadi kalau tadi kita bahas yang sebelah kanan berarti tampak dari belakang. Intinya kalau dari depan yaitu dia menggunakan aksesorisnya itu USB 3.0-nya 2, USB 2.0-nya 1, dan port HDMI-nya ada juga. Terus kabel charger powernya ada di sebelah dekat dengan port USB ya teman-teman ya. Dan kita bahas masalah kekurangan di sini, yaitu dimana di sisi Lenovo tipe ini itu tidak menggunakan DVD teman-teman. Jadi masih sama dengan yang kemarin dengan V14. Di IP Slim 3 ini tidak menggunakan DVD, terus tidak terdapat LAN juga. Jadi ada dua ya yang sudah kita lakukan pengujian, yaitu atau pembedahan, yaitu kalau teman-teman cari yang ada LAN tambahannya, teman-teman yang sudah kita temukan yaitu di seri tipe ini di Slim 3 itu tidak terdapat LAN. Terus di seri yang V14 itu juga tidak terdapat LAN, dan di samping itu tidak terdapat DVD di seri IP Slim 3. Terus di kemarin di Lenovo yang IP 14 juga tidak terdapat DVD teman-teman. Jadi mungkin itu untuk memangkas biaya ya, karena harganya cukup murah. Dan untuk masalah logonya sama juga sama kemarin, ada di depan sini dan di dekat dekat keyboard juga ya kawan-kawan ya. Itu untuk masalah logonya. Dan logonya kalau ini kemarin ada logonya sama tapi cuman modelnya aja yang beda. Di sini ada kayak silver warnanya. Kalau kemarin tuh ada kayak pelindung plastik. Untuk produk dari Lenovo seri Slim 3 ini sekian ya, udah cukup ya sekiranya untuk masalah pembahasan spesifikasi. Nah selanjutnya kita akan praktek, pokoknya intinya praktek seperti apa kecepatannya, kelebihannya dari produk ini ya. Nanti kita akan coba mengomparkan juga setelah melakukan pengujian sendiri, kita akan compare dengan seri V14 ya teman-teman ya. Ini adalah teknologi entry level yang digunakan untuk desain grafis, nge-game untuk PS3, terus multimedia. Untuk lebih jelasnya kita simak dari video berikut. Kita akan cari tahu FPS-nya berapa, kekuatannya berapa, kecepatannya berapa. Unit komputer Madla, stasiun laptop dan PC desktop Magnum 19. Mantap, salam teknologi merdeka. Oke ya teman-teman, sudah langsung ya, ini adalah wujud Windowsnya, bawaannya dari sana. Jadi buat teman-teman jika mau beli atau user ya, belum ada aplikasi programnya, dan ini masih original Windows ya, jadi belum terprogram. Artinya cuman ada Windows-nya saja. Aplikasi-aplikasi kayak Office, terus aplikasi kayak Winamp itu belum ada. Terus apalagi desain grafis Corel, Photoshop, dan multimedia ini juga belum ada. Oke mas, ini adalah tampilan dari Lenovo IP14 ya teman-teman, yang di AMD Athlon. Dan kita akan memprogram ya, ini bisa lihat sendiri. Dan nanti setelah kita program, nanti kita akan review kecepatannya ya teman-teman ya, seperti apakah hasilnya. Oke, unit komputer Magelang, mantap. Oke ya teman-teman, ini adalah tampilan dari Lenovo Slim 3 ya, IP Slim 3. Kita akan langsung menguji aja. Yang pertama kita lihat spesifikasinya. Ini kita dekatkan ya teman-teman. Ini seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini bisa dilihat. Ini adalah dengan AMD Athlon 3150U ya.
dengan 4 CPU 2,4 GHz, dan turbo boost-nya ini sampai ke 3,4 GHz. Terus untuk memorinya dia adalah 8 GB ya. Kemudian kita lihat dari display GPU-nya. Nah, itu bisa dilihat sendiri dia mendapat dia adalah Vega 3 dan share-nya dia adalah sampai ke 3. Oh, tadi kalau dalam data yang data sumber itu ada sampai 2 berapa tadi 1,9 ya teman-teman ya. Ternyata di sini adalah dia sampai 3 mega untuk share memorinya. Jadi pengaruh banget menggunakan RAM yang 8 GB ya kawan-kawan ya. Oke. Ini sudah bisa dilihat ya. Jadi kita harus lihat faktanya juga. Jadi ini VGA-nya adalah memakai share memori ya. Dia aslinya adalah VRAM-nya 2 GB, terus share memorinya dia sampai ke 3 GB ya, 2922. Oke, kemudian sekarang langsung saja kita cek untuk permainan dari game sepak bola ya. Kita di sini udah siapkan untuk PES 2017, 2018 dan ada permainan yang lainnya. Oke. Bisa dilihat 2017 dulu Mas. 2017 dulu ya. Ini yang 2017 di atasnya. Oke, kita lihat. Kalau mau diperbandingkan dengan yang Lenovo bisa dilihat dari video sebelumnya. Kalau kemarin itu low ya. Oh, ini di sini bagus kawan-kawan. Itu bisa dilihat sendiri di sini ada 3 pilihan. Kalau kemarin di Lenovo yang seri yang V14 Intel Core 3 itu dengan VGA Intel Ultra G620 dia cuman low aja ya kawan-kawan ya. Kalau di sini ada 3 settingan ya, ada medium, ada high ya. Jadi bisa dibilang ini untuk masalah GPU-nya lebih unggul. Itu bisa dilihat. Nah, ini tertera good ya kawan-kawan ya. Nah, tadi kita sempat bahas untuk masalah RAM-nya ya. Ini 2,4 turbo boost-nya sampai 3,3. Nah, ini RAM-nya tadi 8 GB, ini sudah terpotong banyak, dia 5,7. Berarti dalam hal ini dia kepotong 2,3 GB ya kawan-kawan ya. Udah dari settingannya. Kita akan langsung eksekusi aja. Kita sudah siapkan FPS-nya. Oke, sampai berapakah dengan setting performa hack ya teman-teman. Kita akan cek dari PES 2017. Teman-teman, ini adalah PES 2017. Oke, bisa dilihat untuk kebutuhannya ya di setting hack apakah dia sampai 60 fps. Mari kita lihat perjalanannya. Nah, oke, betul game speednya oke, kita tinggalkan sekalian. Pokoknya kita pengen ngerti ya ini di setting hack performa nanti hasil FPS nya berapa. Dan jika teman-teman ingin menginginkan laptop ini adalah keluarkan dana sekitar 6 jutaan, miliki segera toko sekitar kota terdekat Anda. Tentunya dalam hal ini adalah toko yang berjualan komputer atau laptop ya teman-teman. Menurut saya sangat murah ya, slim, cocok untuk memenuhi kebutuhan grafis, rancang bangun multimedia. Lagi game-game bisa dilahap di laptop ini. Dan untuk jangka panjang juga ini bisa mengikuti karena RAM-nya juga tinggi. Jadi misalnya untuk 5 tahun anak yang atau 4 tahun untuk semester 1 sampai ke akhir semester untuk S1 cukup lumayan, ini bisa mengikuti ya kan. Oke. Itu bisa dilihat sendiri, dia stabil di 60 fps dan kadang lebih 61 teman-teman, bisa dilihat di permainan tersebut.
So Jim, who would you identify as the key Ya, man untuk in this RAM-nya game? sendiri dia memakan I'd 3 say it's GB. Petr Cech. Kita dekatkan ya. With a flawless Dan game. untuk I can't CPU-nya dia defend it all, 65% ya. in every Cukup aspect of the lumayan goalkeeper's job. istimewa. Breathes Ternyata confidence dia for telah his berhasil defense. menunjukkan bahwa Athlon 3 itu ternyata kualitasnya memang istimewa, yang seri pembaruan sekarang dengan GPU Vega 3 ya, dengan GPU Vega 3 share memori sampai 3 GB. Dia bisa dilihat sendiri, ini adalah hasil dari produk New Lenovo IP Slim 3. Untuk yang selanjutnya, coba kita naikkan performanya pada yang lebih tinggi, yaitu dengan PS 2018 ya. Hasilnya seperti apa untuk game yang di atasnya. Kalau mungkin 2017 sudah terbiasa, kita akan setting paling low dulu ya kawan-kawan ya. Kita akan setting yang paling low dulu. Ini adalah dari 2018. Oke, sudah. Kita lihat speknya seperti apa. Oh, ternyata beda jauh kawan-kawan, beda kelas. Jadi emang ngeri ya untuk 2018, apalagi di 2019. Ini bisa dilihat sendiri untuk datanya adalah AMD Athlon 3150U quad core, yaitu dia 2,38 ya, 234, 2,4-nya dia kepotong 0,2, tapi dia bisa share sampai ke 3,3. dia terdapat bed ya kawan-kawan. Terus RAM-nya dia usable, dia memakan 5,8 ya kayak tadi ya. Terus untuk VRAM-nya dia sampai ke 2,3 GHz ya dari Vega 3 grafik. Langsung saja kita buktikan. Nah, kalau bed itu mending kita settingnya paling low mas. Udah tadi. Sudah tak setting low ya, udah ya. Oke, langsung main saja di permainannya. Nyetingnya di dalam kanu kok. Nah, oke, kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Bentar, ini ada ignore ya, itu bisa dilihat. Tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan ya. Dia RAM-nya 8 GB, harus dengan rekomendasi 8 GB, tapi dia karena tadi kepotong jadi seperti ini ya. Jadi kepotong untuk GPU-nya. Oke, bisa dilihat teman-teman. Kita lihat, awas tak setting gitu. Tak setting sih sistem mungkin. Kita ke settingannya ya kawan-kawan ya. Untuk settingannya sih ya, bisa dilihat sini. Kita coba pakai low ya, karena tadi sempat bad juga di apa, di deteknya ya, di detek hardware-nya. Skip mas. Sistem setting ini pakai yang minimal ya. Oke ya, kita lihat di sini video paling low lah, ini paling sebentar. Kita perlihatkan ini adalah settingannya low. Terus oke. Untuk game speednya 0. Game speednya 0, kita naikkan coba. Naikkan satu aja. Sudah. Langsung aja di permainan ya kawan-kawan. Dapat berapa FPS kah? Karena perbedaannya sangat jauh ya untuk permainan di PS 2017. Kemarin kita pernah nguji ke yang Vega 8 itu, dia dapat berapa ini? Sempat dapat 40 ya, 40 atau 35, bisa dicek ya. Mungkin ini lebih turun, tapi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Dengan Anda sering melihat dari konten YouTube kita, Anda akan dapat pengalaman dari produk review yang baru ya. Dan review yang second juga. Jadi ini sangat bermanfaat juga buat teman-teman. Dukung channel kita supaya cepat berkembang. Itu bisa dilihat
This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Seperti itu Beglin adalah hasilnya, has kawan. joined me to offer Langsung his main, Mas. expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Ternyata belum jaminan kalau di PS 2017 good mendapat 60, di sini cuman parah 20 fps teman-teman. Itu bisa dilihat sendiri, dan kebutuhan RAM-nya dia memakan 3,7, terus CPU-nya sama ya. Tadi 50%-an. RAM-nya dia cuma memakan nggak sampai 4 GB, 3,7 GB. Itu bisa dilihat sendiri teman-teman. Dan menurut saya ini tidak rekomendasi untuk permainan game PS 2016. Jadi jika teman-teman ingin memainkan game seperti ini, teman-teman harus mengupgrade ya, upgrade laptopnya. Jadi mau di-upgrade RAM-nya tetap sama aja menurut saya ya. Dia harus gunakanlah laptop yang lebih canggih dari ini ya kawan-kawan ya. Jadi artinya paling tidak memakai VGA yang Vega 8 ya untuk GPU-nya. Udah di close aja kawan-kawan, teman-teman. Udah jelas ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke Battlefield 4 karena menurut saya ini RAM-nya tinggi ya. Dan kemungkinan ini bisa Windows G. Ini adalah permainan dari game Battlefield 4. Screen. Windows G. Yes. Oke teman-teman, kita langsung saja kita lihat settingannya di Battlefield 4. Ke nganu aja, kita langsung ke medium aja. Apa? Medium. Di bawah medium enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak kuat ini diturunin FPS saya kan kawan. Mediumnya diturunin. Oke ya teman-teman, ini adalah hasil pengujian dari New Lenovo Slim 3 14 ADA 05. Ya, naik turun, terus RAM-nya dia memakan 3,8 GB, CPU-nya 52%. Oke, untuk permainannya nanti setelah permainan berapakah? Oke, dengan prosesor AMD Athlon 3150 ya Pas? 3150 mau? Menurut saya kalau di bawah 30 adalah terlalu nge-lag ya kawan-kawan. Nanti coba kita turunkan FPS-nya. Tapi kita mau lihat jalannya, dia berjalan di angka berapa nanti setelah jalan. Oke, ini sudah awal dari mulai. Oh, sekarang naik. Oke, cukup lumayan. Dia 25 naik turun teman-teman. Jadi kalau mau nyaman mending ini diturunin ya. Untuk RAM-nya sendiri dia 4 GB ya, hampir 4 GB. Itu bisa dilihat sendiri. Terus CPU-nya 50 naik turun ya, 50 derajat ya. 50% ya, 50% naik turun. Terus dari GPU-nya sendiri dia 100% 64 derajat Celcius.
Jadi ini bisa diturunkan Mas, coba diturunkan lagi. Untuk setting medium menurut saya kurang ya kawan-kawan ya. Ini menguji sampai berapa batas maksimal dari VGA R3 ya. VGA menguji sampai seberapa maksimal batas maksimal dari VGA VGA 3. Ini seperti ini adalah pengujian VGA 3 nya. Ini setting low sekarang, dia masih tetap di angka FPS nya nggak sampai berapa itu, nggak sampai 30 ya, itu mendekati, tapi sudah lumayan ya kawan-kawan. Nge-lag nggak Mas? Lumayan. Hah? Lumayan nge-lag. Jadi ini adalah hasilnya ya, dengan pengujian RAM 8 GB didapat 25 naik ya, lebih naik turun ya kawan-kawan. Ini padahal FPS nya sudah kita turunkan semua low. Jadi kalau teman-teman mau nyaman, mending diturunin gamenya menjadi Battlefield 3. Saya yakin kalau Battlefield 3 pasti settingannya lebih baik ya kawan-kawan ya. Damn it, Riker. I'm gonna shot you in the face. Oke, Battlefield 3 dia sepas dengan PS 2017, jadi dia bermain di good, menurut saya berani. Sekarang kita akan mengacu ke game impian ya. Ini yang sering ditunggu-tunggu oleh para penggemar pecinta game online, dimana di Lenovo seri Slim 3 ini kita memainkan PUBG, dan kita sudah bisa tahu ini FPS-nya ya teman-teman. Ini di AMD Athlon dengan 3150. Ini adalah jelas seperti ini dengan RAM 8 GB. Itu bisa dilihat sendiri, ini adalah permainan dari PUBG. Nah, itu bisa dilihat kawan-kawan ya. Itu di sini bisa dilihat untuk pas waktu nyeting, dia RAM-nya kemakan 4,4, terus FPS-nya 60 FPS. Coba kita lihat settingnya Mas, itu medium ya? Medium. Ini di settingan medium, itu bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan ya. Kualitas medium. Oke, langsung saja di permainan Mas, coba untuk mediumnya hasilnya seperti apa. Kalau teman-teman mau meninggikan bisa, tapi mestinya FPS-nya jadi turun ya kawan-kawan ya. Mendingan kalau saya cari aman aja ya, karena ini sudah tergolong entry level. Jadi ketika bermain di sini di entry level tuh jangan ngoyak dapat istimewa, tapi bisa bermain game ini aja kita sudah syukur ya kawan-kawan ya. Itu bisa dilihat di settingan medium dia mendapat 40, dan kita sarankan untuk ini tuh kalau mau lihat RAM-nya pasti harus ditinggikan ya. Kebetulan di sini sudah bawaannya 8 GB teman-teman ya di laptop ini. Itu bisa dilihat sendiri untuk masalah RAM-nya, memorinya dia sudah meningkat ke hampir 5 GB ya. Untuk CPU-nya sendiri dia 50%. Ini adalah seri PUBG Lite ya. Ya. Oke, seperti itu adalah permainan dari PUBG. Coba Mas kalau di settingnya bedakan lagi bisa nggak untuk hacknya. Coba kita akan meningkatkan ke settingannya menjadi hack. Hasilnya seperti apa? Kita sudah semua, sebentar tak lihatkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semua rata-rata sudah hack ya. Oke, restart ya. Itu bisa dilihat terdapat penurunan ya teman-teman, dan ketika menggunakan hack itu RAM-nya itu dia naik sudah sampai ke 5, hampir 5, terus FPS-nya tadi menurun ya. Dari tadi hampir 50 lebih, sekarang jadi 40 kurang ya. Itu adalah di permainan PUBG. Bisa dilihat sendiri kawan-kawan. Piye Mas menurutmu Mas? Halo. Nge-lag lah laptop ini. Kalau di bawah 30 fps nge-lag ya. Ini pengguna sudah merasakan kenyaman. Bisa dilihat sendiri. Nanti kita lihat gerakannya di perjalanan ya.
Ini baru terjun. Oke teman-teman, bisa dilihat untuk efeknya sekarang menurun, di kedapatan di 35 kurang lebih ya. Untuk RAM-nya masih sama, terus CPU-nya di bawah 50%. Tuh bisa dilihat sendiri. Oke, sekarang di bawah 35 ya. 35 nanti ini naik turun ya. Ini di settingan hack. Jadi teman-teman ketika mau meninggikan di setting medium aja. Ini kita tadi sudah memberikan contoh ya. Yang jelas ini mampu untuk bermain PUBG. Nilainya piro Mas? Nek menurut sanjenengan? Kenapa? Ngelek ora iki? Kenapa? Iki piye rasane jenengan? Enak ora? Keyboardnya halus. Oh, ini pemakai sudah merasakan bahwa ini halus ya. Dan ketika di PUBG itu nanti permainan semakin mendekati level yang di atasnya biasanya naik untuk masalah RAM-nya teman-teman. Oke ya, sudah bisa dirasakan Mas. Plus, ada terima kasih. Oke, setelah PUBG tadi dimainkan, sekarang kita akan mencoba permainan yang disuka di offline ya. Ini adalah dari GTA 5. Coba kita lihat, ini di close dulu Mas. Close dulu, nanti biar nggak beratin bebanin. Kan masih terbebani itu. Oke, di offline dulu, di offline. Oke. Udah ya, fair ya. Sekarang kita lihat CPU-nya dia sudah normal. Di angka 7%, 3% ya. Sekarang kita langsung main di ini. Jadi buat teman-teman kalau mau beli baru di sini sudah terinstall, jadi tinggal pakai. Untuk programnya mahal pastinya, di sini sudah free ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Langsung ini MFI Afterburner-nya udah keluar. Sini Mas. Sini. Klik oke, sudah keluar. Ini langsung di GTA 5. Ini ya. Oke, sekarang di GTA 5 kita nanti coba settingannya. Kita ke medium dulu ya. Jangan terlalu yang tinggi-tinggi karena ini untuk menguji juga. Dan kita sarankan untuk dalam bermain permainan seperti ini kita harus menggunakan charger ya. Jadi ini lebih baik. Kalau tidak itu nggak bagus. Jadi bagus pakai charger teman-teman. Ini adalah permainan di GTA 5. Aiso. Aduh, iki. Udah ya, Mas? Dibuka. Recordingnya langsung. Diantar. Kalau di permainan seperti ini sebenarnya mengajarkan kekerasan teman-teman. Tapi ini cukup untuk bermain saja ya, jangan terpengaruh oleh itunya ya. Apalagi kalau kita hubungan dengan Agustus ya seperti ini dulu, perjuangan kita seperti ini. Jadi ini kan masih Agustus ya. Ini mengingatkan kita tentang begitu besarnya kegigihan perjuangan para pahlawan ya. Jadi yang diminta oleh para pahlawan pendahulu itu adalah untuk generasi muda adalah membangun masa depan yang lebih baik. Kalau untuk pelajar ya belajar yang giat, yang sungguh-sungguh taat kepada orang tua dan guru, serta belajar yang giat untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah amanah dari pendahulu-pendahulu kita ya. Toh ketika berhasil juga untuk diri kita sendiri, yang diharapkan tidak hanya diri sendiri saja tapi bermanfaat untuk sesama manusia ya kan kawan ya. Ini bisa dilihat itu FPS-nya terdapatan 30 dan RAM-nya 3 GB, CPU-nya 80-70 ya, cukup tinggi sekali. Coba mau kita tahu settingannya seperti apa Mas, di setting Mas. Kita lihat di sini settingannya.
grafik ya. Oke, itu masih sisa ya teman-teman untuk video memorinya. Dia full screen bawah ke bawah. Nah, oke. Nah, itu klik. Itu bisa dilihat masih sisa intinya. Jadi masih bisa ditinggikan, dia di setting normal ya. Oke ya, ini di setting normal, udah itu aja. Jadi di normal kedapatan 30 fps teman-teman. Itu bisa dilihat ya hasilnya. Ini adalah Lenovo Slim 3 dengan AMD Athlon 3150 2,4 GHz, turbo boost-nya sampai ke 3,3 GHz. Sudah bisa disimpulkan. Untuk RAM-nya dia 4 GB, FPS-nya 30. Terus memori CPU-nya dia nggak sampai 50 ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk uji cobanya. Udah sekian dari kita, sudah cukup puas ya. Untuk GTA 5 bisa, untuk game-game Battlefield 3 apalagi istimewa. Battlefield 4 bisa, tapi settingannya low ya teman-teman. Untuk kalau Battlefield 4 settingannya low, atau Battlefield 3 kedapatan hack ya, bisa diinstal sendiri ya. Kebetulan kita cuma menginstal dari Battlefield 4 saja. Udah bisa terlihat ya. Untuk PS 2018 bagus, 2017 good, 2018 dia terlalu minimum, simpulkan sendiri aja ya. Teman-teman, sekarang kita akan menguji dari proses renderingnya dengan file 112 MB ya. Kita cek di Premiere Pro untuk kecepatan performa prosesornya dan naik sampai berapa turbo boost-nya, dari 2,4 GHz. Itu bisa dilihat ya teman-teman. Filenya adalah 112 MB. Sebentar, saya dekatkan. Oke, jadi bisa biasa buat pembanding. Oke, langsung saja eksekusi 1, 2, 3. Itu bisa dilihat ya kawan-kawan untuk kecepatannya. Itu dari prosesornya sampai ke 3,2 GHz ya. Itu bisa dilihat sendiri. Terus memorinya dia memakan 4,4 dari 8 GB. GPU-nya 19%. Kecepatan sedikit ya. Ini bisa dibandingkan dengan Intel Core i3 juga. Nanti dikurangi ya teman-teman. Oke, dari hasil didapat ini sekitar 40 detik ya teman-teman ya. Untuk seri AMD Athlon tipe ini dengan berapa? Gede sih ini. Ini. Malah lali. Prosesor aku lali. Jangan lali. Aku ya apal pora 3150. Athlon Gold. Sik bener wae sik. Oke ya, ini adalah prosesornya dengan 3150 dengan 2,4 turbo boost-nya sampai 3,3 GHz. Ternyata tadi sempat render dia bisa mengeluarkan sampai ke berapa, tidak ke 3,2 ya, tidak bisa sampai ke 3,3. Kalau yang kemarin di Lenovo itu yang seri i3 8130 dia sampai ke 3,4. Tapi kita akan coba membandingkan sedikit ya kan kawan ya. Kalau ini dibandingkan performa prosesornya unggul mana. Yang jelas di sini didapat dia dapat 40 detik ya Mas ya. 40 detik atau 40 menit? 40 detik. 40 detik plus ya. 40 detik ya. Di sini adalah didapat 40 detik untuk render Premiere 112 MB. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba benchmarknya seperti apa nanti hasilnya. Teman-teman, kita sekarang adalah menguji SPS ya. Ini dari benchmark dari unik ini. Kita lihat untuk masalah rendernya seperti apa ya.
Ini adalah pengujian dari software Unigine 4. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke teman-teman, itu bisa dilihat dalam pengujian CPU nya dia mendapat 57 derajat Celcius. Untuk memori CPU dia memakan 1 GB ya kawan-kawan ya, sedangkan RAM nya dia untuk memorinya CPU dia 767 ya, untuk RAM nya dia 3639, DX3D nya 20 fps ya. Ini kita lihat setting kualitasnya, kita lihat settingnya. Ini dengan resolusi 1024 ya teman-teman ya. Laptop ini cocok untuk ahli atau calon ahli yang berhubungan dengan multimedia, rancang bangun, grafis, dan yang senang game. Ini adalah hasil pengujian dari Unigine ya, Unigine 4 ya. Ini adalah setting dari hack, dia mendapat 22 fps ya, 20 fps naik turun. Sekarang kita coba dengan medium, nanti kita lihat hasilnya. Ini settingannya medium ya. Ini pengujian di medium, dia naik sekarang menjadi 30 fps naik turun ya. Kalau tadi 20 naik turun, sekarang 30 fps naik turun. Oh, sekarang stabil ya. 25, dan RAM-nya dia ke 3,5 ya. CPU-nya 33 derajat Celcius, 33% ya CPU-nya. Oke ya kawan-kawan, sekarang kita menggunakan aplikasi Cinebench R15 ya. Dimana di sini adalah untuk menguji angka jumlahnya ketika kita render ya. Di sini adalah gambar, dalam hal ini dia menggunakan batas maksimal dari CPU sendiri, dan yang nantinya juga akan diketahui nilainya berapa ya kawan-kawan ya. Jadi kalau mau melihat komputer bagus atau tidaknya nilainya itu bisa melakukan program lewat ini ya kawan-kawan ya. Hasilnya cepat atau tidak. Nah, ini adalah yang menilai adalah dari program Cinebench R15. Di sini ada penilaian dari CPU dan OpenGL yang ada di laptop ini ya, seri Lenovo Slim 3. Nanti akan kelihatan RAM-nya berapa, CPU-nya, terus nanti OpenGL-nya juga kelihatan nilainya berapa. Nah, kalau dalam bawaannya itu bisa dilihat itu dia sudah ngasih skor ya. Contohnya adalah di Intel Core i7 ya kawan-kawan ya. Itu rata-rata di Intel Core i7. Nanti di AMD dapat berapa, ini adalah sebagai program ukurannya ya kawan-kawan. Dan manfaat dengan program ini adalah teman-teman nanti tidak kecewa ketika membeli ya. Dan ini misalnya buat Corel Draw atau membuat gambar 3 dimensi, nah cocok di laptop ini. Dan masalah cepat dan tidaknya ini adalah sebagai referensi analisa ya kawan-kawan ya. Tadi sudah kita contohkan ya. Di samping game kita juga mencontohkan dari program-programnya. Oke ya kawan-kawan ya, teman-teman warganet bisa dilihat sendiri ya, dimana dengan pengujian Cinebench R15 itu CPU merender gambar 3 dimensi tadi, dia mempunyai nilai 257. Ini adalah di kelas entry
level ya teman-teman ya. Bisa dilihat di situ adalah prosesornya Intel, di situ adalah prosesornya AMD Athlon Glut dengan 3150U ya, with Radeon VGA-nya tadi ada di Vega 3, terus dia core-nya ada 2 dual core, terus 4 thread ya, 2,4 turbo boost-nya sampai 3,3 GHz. Terus dari grafiknya itu dia sudah kebaca Radeon ya kawan-kawan ya. Untuk penyelesaiannya tadi tidak sempat kita timenya, tapi yang jelas ini skornya 257. Jadi kalau teman-teman mau lihat prosesor bagus dan tidak, lihat kalau nilainya ini 257 semakin lebih baik, berarti dia lebih bagus ya. Misal di atas 257 berarti dia lebih bagus. Contohnya yang di sini ini ada penilaiannya dari Intel Core i7 itu kan ada tingkatannya. Nah itu kalau setara dengan apa bisa diperbandingkan. Selanjutnya adalah pengujian CPU dengan R15 Cinebench R15 OpenGL-nya didapat angka 3182 fps ya. Cukup lumayan ya teman-teman ya. Untuk pengujian selanjutnya bisa tunggu di video atau di channel YouTube kita, Toko Komputer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook, di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi.